Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Albana dari kelas Akuntansi A 2019 pagi dengan nomor NPM 12120191004. Di sini saya akan membahas terkait dengan topik 10, yaitu pengelolaan data master piutang, utang, dan persediaan. Oke, di sini ada membuat data nama alamat untuk customer. Pada proses selanjutnya adalah input saldo awal piutang usaha. Akan tetapi sebelum itu kita harus membuat data customer terlebih dahulu. Nah, ini langkah-langkahnya, itu klik data-data, klik data nama alamat, input ID, input nama perusahaan, input type customer, lalu klik rekam. Kemudian di sini ada tampilan angka pengisian nama customer seperti ini, data nama dan alamatnya. Kemudian ada input saldo awal piutang usaha. Lalu ada mengisi saldo awal piutang usaha berupa klik baru, input nama pelanggan, input no invoice, input nilai piutang, dan lain-lain. Di sini ada membuat data nama alamat untuk vendor. Kemudian ada kita mengetik data nama alamat yang plus, terus kita input data nama dan alamat. Kemudian di sini ada mengisi saldo awal hutang usaha. Lalu ada saldo persediaan. Ini nih, yang pertama ada kipas angin, rice cooker, radio FM atau AM, TV 20 inch, TV 14 inch, mesin cuci, dan yang terakhir kulkas. Ini kita masukin ke unit nanti menghasilkan total persediaan sejumlah 13.815.000. Lalu ada langkah pertamanya nih, step-stepnya. Langkah keduanya nih meliputi klik modul data, klik kelompok produk, klik baru, tentukan kelompok barangnya, dan lain-lain. Ada langkah ketiga juga. Langkah keempat selesai, langsung saja kita buka aplikasi Zahirnya. Nah, jika sudah keluar aplikasi Zahir Accounting 6-nya, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah dengan daftar data sebelumnya. Kita membuka dari PT Lancar Rezeki. Lalu kita klik OK. Nah, bentar lagi loading. Nah, setelah kebuka, langsung saja kita ke data nama alamat, kita tambah data. Lalu untuk perusahaannya kita tulis PT Megantara. Lalu type-nya customer benar, lalu rekam. Lalu lagi kita tambah. Kemudian kita tulis PT Unggul Utama. Lalu type-nya benar, customer. Lalu kita klik rekam. Lalu kita tambah lagi. Untuk yang kas 3 kita ketik CV Cipta Kreasi. Tabnya benar, customer, lalu rekam. Lalu setelah itu kalau sudah diisi saldo awal piutangnya, selanjutnya kita ke setting, kemudian kita ke saldo awal, kemudian kita pilih yang saldo awal piutang usaha. Nah, kalau udah seperti ini kita klik baru. Kemudian untuk nama perusahaan yang pertama tadi Megantara, kita cari aja Megantara di sini, PT Megantara. Oke. Lalu tanggal ini tanggal 1 Desember 2017 benar. Untuk nomor invoice-nya INV strip 1 01 maksudnya. Lalu
Untuk nilai piutangnya kita ganti menjadi 125 juta. 1.250.000 maksudnya. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu kita klik baru lagi, kemudian kita pilih PT Unggul Utama. Oke. Untuk tanggalnya itu kita ganti 1 November 2017. Nomor invoice-nya itu INV-02. Untuk nilai piutangnya itu 2.405.000. 2.450.000. Rekam. Lalu kita klik baru lagi, kemudian ininya kita ganti menjadi CV Cipta Kreasi. Oke. Lalu untuk tanggalnya 25 November 2017. Oke, untuk nilainya ini INV strip 03. Ini 850. Rekam. Lalu setelah itu kita klik tutup aja. Selanjutnya kita ke pengisian utang usaha. Kita ke data, nama alamat, kita klik tambah, lalu nama perusahaannya kita klik PT Sinar Elektronik. Enggak, maksudnya elektro. Untuk type-nya kita ganti menjadi vendor. Lalu kita kasih lagi Sinar Elektro vendor, lalu rekam. Lalu kita tambah lagi. Nama perusahaannya CV Riung Jaya. Untuk type-nya kita ganti menjadi vendor, rekam. Lalu yang ketiga kita tambah lagi. Nama perusahaannya CV Cipta Kreasi. Type-nya kita ganti menjadi vendor. Lalu rekam. Lalu kita isi saldonya dengan cara setting, lalu saldo awal, kemudian saldo awal hutang usaha. Lalu kita klik baru. Nah, untuk yang pertama nama pemasoknya itu atau nama perusahaannya PT Sinar Elektro. PT Sinar Elektro, oke. Untuk tanggalnya itu 4 Desember 2017. Oke, untuk nomor invoice-nya itu INV strip 01. Lalu untuk nilainya itu 10 juta. Lalu rekam. Yang kedua itu klik baru, nama perusahaannya itu atau nama pemasok CV Riung Jaya. Oke, tanggalnya itu 5 November 2017. 5 November 2017. Untuk invoice itu INV strip 02. Untuk nilai hutang itu 6 juta 025. Lalu rekam.
Yang terakhir itu klik baru, CV cipta kreasi. Oke. Untuk tanggalnya itu 25 November 2017. Nomor invoice-nya itu INV strip 03. Untuk nilai hutangnya itu 850.000. Rekam. Nah, selanjutnya kita isi saldo persediaan. Kita isi saldo persediaan, kita ke bentar, data-data, lalu kita pilih kesatuan pengukuran, lalu kita klik tambah, kemudian untuk kode satuannya itu pieces atau piece. Untuk nama satunya pieces. Untuk keterangannya itu small unit. Lalu rekam. Bentar, kita cari datanya nih. Untuk pieces itu ada, kita tutup aja. Setelah itu kita ke data produk. Ini kita klik yang tambah. Bentar, lagi loading. Lalu kita ke kelompok barang, kita cari. Ini ada produk 1, produk 2, produk 3, kita tambah baru. Lalu kelompok barangnya itu kita ketik barang elektronik. Untuk gudangnya nggak usah, ini disimpannya checklist. Untuk biaya 3 nih kita ganti menjadi menjadi persediaan barang dagang. Kita cari persediaan barang dagang. Bentar, kita cari persediaan barang dagang. Oke, kita enter. Lalu yang ininya penjualan produk 3 kita ganti menjadi penjualan barang dagang. Lalu untuk yang penjualan produk 3 kita ganti menjadi penjualan barang dagang. Lalu untuk yang persediaan 3-nya kita ganti menjadi persediaan barang dagang. Kita koreksi lagi, yang pertama persediaan barang dagang, yang kedua penjualan barang dagang, yang ketiga penjualan barang dagang, yang keempat persediaan barang dagang. Persediaan, penjualan, persediaan. Lalu kita rekam. Ya. Lalu kita klik OK. Lalu untuk isian data barang atau persediaan, kode barangnya kita isi B01 untuk deskripsinya. Kita isi kipas angin sesuai yang di PowerPoint.
Untuk kelompok barangnya barang elektronik benar, lalu rekam. Lalu kita ke data produk, tambah data, kode barangnya B02. B02 itu rice cooker. Ini barang elektronik benar. Lalu rekam. Lalu kita tutup, kita ke data produk lagi, kita tambah. Oke. Kita kode barangnya B03. Enggak lagi lalu jangan lagi. Radio FM strip AM, lalu rekam. Lalu kita klik lagi, tambah. Kemudian kode barangnya kita klik B04. Deskripsinya itu TV 20 inch. Rekam. Tunggu. Lalu tambah lagi, tambah data. Kemudian kode barangnya kita ketik B05. Deskripsinya itu TV 14 inch. Barang elektronik, kelompok barangnya benar, lalu rekam. Yang keenam itu kita tambah lagi, kode barangnya B06, lalu deskripsinya itu mesin cuci, barang elektronik, kelompok barangnya benar, lalu rekam. Yang terakhir kita tambah lagi, yang ketujuh B07, yaitu kulkas. Rekam. Lalu kita isi saldonya, yaitu caranya setting, lalu saldo awal. Lalu kita ke saldo awal persediaan. Lalu kita klik baru. Lalu untuk kode barangnya ini kita pilih. Pertama itu kipas angin. Untuk stok kipas angin 5. Harga satuannya itu 75.000. 75.000. 5 B01, rekam. Lalu kita klik baru lagi. Untuk kode barang yang kedua tadi rice cooker kalau nggak salah. Oke. Rice cooker itu stoknya itu 2 kalau nggak salah. Harganya itu 125.000.
rekam. Lalu yang ketiga baru kode barangnya itu radio FM. Untuk stoknya itu adalah 7, harganya 35.000. Rekam. Yang keempat baru yaitu TV 20 inch. Oke. Untuk stok awalnya itu adalah 4. Lalu untuk harga satuannya itu 825. Rekam. Kita lanjut baru. Lalu untuk kode barangnya itu TV 14 inch. Oke, ini benar B05. Untuk stok awalnya ada 8. Lalu untuk harganya 315. Rekam. Lalu baru setelah itu ada mesin cuci. Oke, mesin cuci untuk stok awalnya itu ada 4. Untuk harganya 375. Rekam. Lalu baru lagi yang terakhir ada kulkas. Kulkas itu B07. Stok kulkas ada 5. Untuk harganya 1.125. Rekam. Setelah itu tutup.